Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Real Madrid harus puas bermain imbang tanpa gol melawan Rayo Vallecano dalam laga Jornada ke-12 La Liga di Estadio de Vallecas. Hasil ini memperpanjang tren kurang meyakinkan Los Blancos, yang sebelumnya juga tumbang di Anfield melawan Liverpool di Liga Champions. Pertandingan berjalan cukup hambar. Real Madrid gagal menemukan ritme permainan yang lebih tinggi dari tuan rumah, bahkan nyaris tak menciptakan peluang berbahaya sepanjang laga. Trio andalan Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Vinicius Junior tampil di bawah performa terbaik mereka dan tidak mampu menjalin kombinasi yang efektif di lini depan. Aliran bola dari lini tengah pun sering terputus, membuat Madrid kehilangan daya gempur yang biasanya menjadi ciri khas mereka. Sebaliknya, Rayo Vallecano tampil solid dan berani menekan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim asuhan Inigo Perez menunjukkan intensitas dan determinasi tinggi. Mereka tidak hanya bertahan rapat, tetapi juga beberapa kali mengancam gawang Thibaut Courtois melalui serangan balik cepat dan bola mati. Salah satu aspek paling disorot dari Real Madrid setelah kekalahan dari Liverpool adalah kurangnya sikap dan intensitas bertanding, dan hal itu kembali terlihat di laga ini. Para pemain tampak kehilangan agresivitas dan motivasi di lapangan, membuat tim terlihat pasif dalam duel dan transisi. Bek muda Dean Huijsen menjadi salah satu pemain yang paling banyak dikritik setelah tampil kurang tenang di babak pertama. Setelah menerima kartu kuning, pelatih Xabi Alonso memutuskan menariknya keluar di babak kedua dan menggantinya dengan Eder Militao, yang baru pulih dari cedera panjang. Meski tampil cukup solid, performa Militao juga belum mencapai level terbaiknya, membuat banyak fans mempertanyakan kesiapan lini belakang Los Blancos. Masih banyak pekerjaan rumah bagi Xabi Alonso. Jika Real Madrid ingin bersaing di semua kompetisi musim ini, mereka harus kembali menemukan mentalitas, intensitas, dan semangat juang yang sempat hilang dalam dua laga terakhir. Kini, tim akan menjalani jeda internasional, sebelum kembali beraksi di ajang domestik melawan Elche. Meskipun masih memuncaki klasemen La Liga, performa Madrid di Vallecas menjadi pengingat bahwa dominasi mereka bisa rapuh tanpa konsistensi dan determinasi di lapangan. Real Madrid kembali kehilangan poin penting di La Liga setelah ditahan imbang 0-0 oleh Rayo Vallecano di Estadio de Vallecas. Hasil tersebut membuat perjalanan Los Blancos di puncak klasemen sedikit tersendat, dan pelatih Xabi Alonso pun menanggapi dengan sikap tenang namun penuh evaluasi. Pelatih asal Spanyol itu mengakui sejak awal bahwa laga melawan Rayo tidak akan mudah. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan berat. Di stadion ini, selalu sulit untuk memimpin. Rayo menuntut banyak dari kami, dan di babak kedua terjadi banyak transisi serta momen menegangkan. Apapun bisa terjadi karena permainan menjadi sangat terbuka, ujar Alonso di ruang konferensi pers usai laga. Mengenai kekhawatiran yang muncul setelah dua hasil imbang beruntun, Alonso menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan mental. Saya hanya khawatir jika kami kehilangan keinginan untuk terus berkembang. Kami harus tetap melakukan kritik diri yang membangun. Ini Real Madrid, kami tahu ekspektasinya selalu tinggi. Musim masih panjang, dan kami harus tetap menuntut diri sendiri tanpa kehilangan ketenangan, tegasnya. Ia juga menyoroti intensitas duel yang terjadi di Vallecas. Kami tidak memenangkan semua duel, tapi kami juga tidak kalah dalam setiap kesempatan. Pertandingan berjalan ketat melawan tim yang mengandalkan serangan balik cepat. Setelah turun minum, kami tampil lebih baik dalam menyerang, tapi sayangnya tidak mampu menembus pertahanan mereka, jelas sang pelatih. Meski hasilnya kurang memuaskan, Alonso menilai performa tim masih dalam jalur positif. Kami tahu di mana posisi kami dan harus tahu bagaimana menyeimbangkan momen baik dan buruk. Musim ini panjang, tuntutannya sangat tinggi, tapi kami menikmatinya dan harus menghadapinya, tambahnya dengan nada realistis. Ketika ditanya apakah Real Madrid kehilangan karakter permainan seperti yang ditunjukkan di Piala Dunia antar klub, Alonso menolak anggapan itu. Tidak. Musim kami dimulai jauh sebelum turnamen itu, pada bulan Agustus melawan Osasuna. Apa yang terjadi di Piala Dunia antar klub sudah menjadi bagian dari perjalanan kami, tapi sekarang fokus kami adalah La Liga dan konsistensi. Real Madrid kembali mendapat kabar kurang menggembirakan terkait kondisi fisik pemainnya.
Klub secara resmi mengonfirmasi bahwa Federico Valverde mengalami cedera otot, hanya beberapa hari setelah kekalahan melawan Liverpool di Liga Champions dan hasil imbang tanpa gol kontra Rayo Vallecano di La Liga. Setelah tes yang dilakukan hari ini terhadap pemain kami, Fede Valverde, oleh layanan medis Real Madrid, ia didiagnosis mengalami cedera otot semimembranosus di kaki kanannya. Pemulihannya akan dipantau, demikian pernyataan resmi yang dirilis oleh klub pada Senin pagi waktu setempat. Gelandang asal Uruguay itu sempat menyelesaikan laga melawan Rayo Vallecano, namun terlihat tidak nyaman menjelang menit-menit akhir pertandingan dan akhirnya harus ditarik keluar. Pelatih Xabi Alonso sempat mengonfirmasi bahwa cedera tersebut berbeda dari masalah otot yang dialami Valverde usai kekalahan di Anfield, tetapi kini hasil tes menunjukkan adanya cedera baru di bagian otot kaki kanan. Valverde, yang musim ini berperan penting sebagai kapten pengganti dan juga kerap diturunkan sebagai bek kanan ketika Dani Carvajal absen, akan menepi untuk sementara waktu. Meskipun Real Madrid tidak menyebutkan durasi pemulihan secara resmi, jurnalis Arancha Rodriguez melaporkan bahwa pemain berusia 27 tahun itu akan absen sekitar 10 hari. Dengan demikian, Valverde dipastikan tidak akan bergabung bersama tim nasional Uruguay selama jeda internasional mendatang, namun diperkirakan bisa kembali memperkuat Real Madrid saat menghadapi Elche setelah jeda. Cedera Valverde menambah daftar pemain Madrid yang harus menepi, bersama nama-nama seperti Aurelien Tchouaméni, Dani Carvajal, dan Antonio Rudiger, yang juga masih menjalani pemulihan. Situasi ini tentu menjadi tantangan besar bagi Alonso untuk menjaga stabilitas tim di tengah padatnya jadwal pertandingan. Hanya beberapa jam setelah Real Madrid mengonfirmasi cedera otot yang dialami Federico Valverde, kabar kurang menyenangkan kembali datang. Menurut laporan jurnalis Rodra, penjaga gawang utama Los Blancos, Thibaut Courtois, juga mengalami cedera dan tidak akan bergabung dengan tim nasional Belgia pada jeda internasional mendatang. Courtois menyelesaikan pertandingan melawan Rayo Vallecano dengan sedikit ketidaknyamanan, dan pemeriksaan awal menunjukkan adanya masalah pada paha kanan. Sang kiper kemudian tiba di pusat latihan Valdebebas pagi ini untuk menjalani tes medis lanjutan. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari klub, tanda-tanda awal menunjukkan bahwa cedera tersebut cukup signifikan untuk membuatnya absen dari laga internasional. Akibatnya, Courtois dipastikan tidak akan memperkuat Belgia dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia FIFA menghadapi Kazakhstan, 15 November, dan Liechtenstein, 18 November. Keputusan ini diambil untuk menghindari risiko memperburuk kondisinya menjelang periode penting dalam kalender klub. Bagi Real Madrid, kehilangan Courtois menjadi pukulan berat. Kiper berusia 33 tahun itu telah menjadi salah satu pilar utama di bawah mister gawang musim ini, tampil gemilang dalam sejumlah laga penting dan menyelamatkan tim dari kekalahan di momen krusial. Pelatih Xabi Alonso kini dihadapkan pada situasi sulit, mengingat beberapa pemain kunci seperti Dani Carvajal, Aurelien Tchouaméni, dan Antonio Rudiger juga sedang dalam masa pemulihan. Harapannya, Courtois dapat segera pulih dan kembali tersedia saat Real Madrid menghadapi Elche setelah jeda internasional, bersamaan dengan kembalinya Valverde yang lebih dulu dinyatakan fit untuk laga tersebut. Hasil imbang tanpa gol Real Madrid melawan Rayo Vallecano pada Hornada ke-12 La Liga menyisakan rasa frustrasi di internal klub. Setelah kekalahan dari Liverpool di tengah pekan, Los Blancos kembali gagal meraih kemenangan, dan hal ini mulai memunculkan kekhawatiran bagi pelatih Xabi Alonso terhadap performa beberapa pemainnya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah bek muda Dean Huijsen. Menurut laporan Defensa Central, Alonso mulai merasa cemas dengan penurunan performa pemain berusia 20 tahun tersebut dalam beberapa pertandingan terakhir. Sejak kedatangannya 5 bulan lalu, Huijsen sempat tampil menjanjikan di lini pertahanan Madrid, namun belakangan ini ia kerap melakukan kesalahan yang tidak mencerminkan kualitasnya. Dalam laga melawan Rayo Vallecano, Huijsen terlihat kurang fokus dan kalah dalam duel-duel fisik, situasi yang membuat Alonso tampak frustrasi di pinggir lapangan. Ia akhirnya ditarik keluar pada awal babak kedua dan digantikan oleh Eder Militao, sebuah keputusan yang jelas menunjukkan pesan tegas dari sang pelatih kepada anak asuhnya itu. Pergantian tersebut bukan tanpa alasan. Kesalahan posisi dan keputusan yang lambat dari Huijsen di babak pertama hampir membuat Real Madrid dalam bahaya, mengingat intensitas tinggi yang ditunjukkan oleh tim tuan rumah. Ini menjadi kelanjutan dari penampilan tidak meyakinkan sang bek saat menghadapi Liverpool di Anfield, di mana ia juga dinilai tampil di bawah ekspektasi. Alonso disebut masih mempercayai potensi besar yang dimiliki Huijsen, namun ia menuntut peningkatan segera.
Pelatih asal Spanyol itu ingin melihat sang bek muda memperbaiki konsentrasi, meningkatkan ketenangan dalam tekanan, dan membangun kembali kepercayaan diri yang sempat ia tunjukkan di awal musim. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!